Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Rita Karisma. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai profil dan testimoni. Nah, profil ini merupakan profil dari riwayat pendidikan saya, kemudian testimoni yang akan dibahas mengenai testimoni kuliah di perguruan tinggi negeri. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjanil, Dufrandes Magister Pendidikan. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rita Karisma, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 10 Oktober tahun 1999. Nah, alamat rumah saya di Kampung Sukastia, RT 2, RW 1, Desa Sukastia, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Agama saya agama Islam, kemudian pekerjaan saya sampai saat ini adalah menjadi pelajar atau mahasiswa yaitu di perguruan tinggi negeri Universitas Siliwangi. Saya berkewarganegaraan warga negara Indonesia. Nah, ini ada sekilas mengenai riwayat pendidikan saya. Yang pertama, TK di TK Babur Rohmah pada tahun 2005 sampai 2006, kemudian SD di SD Negeri 2 Cigorowong pada tahun 2006 sampai 2012, kemudian SMP di SMP Negeri 1 Cisayong pada tahun 2012 sampai 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Tasikmalaya pada tahun 2015 sampai tahun 2018, dan dilanjutkan di perguruan tinggi negeri Universitas Siliwangi pada tahun 2018 sampai sekarang. Jadi sekarang saya sedang mengampu pendidikan di semester 6. Nah, oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, pendidikan di TK Babur Rohmah. Nah, TK Babur Rohmah ini beralamat di Jalan Raya Cigorowong, RT 3, RW 1, Desa Sukamukti, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, jadi TK ini merupakan salah satu TK yang berada di dekat rumah saya. Jadi mungkin salah satu alasan orang tua saya mengapa saya sekolah di TK ini ya karena jaraknya yang dekat dari rumah. Nah, mungkin terdapat sedikit memori mengenai TK karena mungkin waktunya juga sudah lama. Yang saya ingat dari TK ini, jadi waktu dulu itu karena jarak dari rumah ke TK ini dekat ya, mungkin ada sekitar 100 meter. Jadi saya ke sekolah itu berjalan kaki, tidak naik kendaraan. Nah, tapi yang paling saya ingat adalah ketika sekolah TK, saya berbeda dari teman-teman yang lainnya. Ketika teman-teman saya yang lainnya diantar oleh orang tuanya ke TK, kemudian orang tuanya menunggu dari mulai anak-anaknya masuk sekolah sampai dengan selesai, kemudian diantar lagi. Tapi saya itu pada saat sekolah TK tidak diantar oleh orang tua, jadi saya berjalan kaki sendiri sampai sekolah TK, melakukan aktivitas kegiatan belajar, kemudian pulang juga sendiri. Kadang ada beberapa orang tua atau bareng gitu dengan teman-teman saya yang lainnya. Nah, karena mungkin dari didikan orang tua saya sendiri yang mengajarkan bahwa mandiri, kemudian berani, jadi di jalan itu tidak ada rasa takut apapun gitu yang terpikir dalam benak saya, sehingga dari rumah ke sekolah maupun dari sekolah ke rumah itu jalan kaki sendiri gitu, dengan anak yang mungkin pada saat itu berumur 5 atau 6 tahun mempunyai keberanian seperti itu gitu. Jadi pada saat saya berangkat sekolah, orang tua saya hanya memberikan uang jajan, kemudian tidak mengantarkan ke sekolah. Itu merupakan suatu kebanggaan sendiri gitu. Kalau misalkan saya mengingat hari ini, ketika teman-teman saya diantar oleh orang tuanya, tapi saya tidak gitu. Nah, kegiatan saya setelah sekolah TK ini mungkin sama seperti anak-anak yang lainnya. Saya ketika sekolah TK mungkin sampai jam 10 atau setengah 11, kemudian nanti dilanjut sekolah agama. Sekolah agama dari jam 1 sampai jam setengah 3. Setelah itu ada mengaji. Jadi setelah asar ada kegiatan mengaji di salah satu pesantren yang dekat dengan rumah. Kemudian nanti malam harinya mengaji di salah satu guru ngaji tetangga saya gitu. Emang jaraknya sangat dekat. Kemudian yang selanjutnya saya melanjutkan pendidikan di SD Negeri 2 Cigorowong. Nah,
Nah, SD Negeri 2 Cigorowong ini beralamat di Jalan Raya Cigorowong, Desa Sukastia, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, ini juga merupakan salah satu sekolah dasar yang jaraknya dekat dengan rumah saya. Sekolah dasar, jadi di kampung saya itu terdapat 3 sekolah dasar yang jaraknya memang dekat dari rumah. Yang pertama ada SD Negeri 1 Cigorowong, kemudian SD Negeri 2 Cigorowong, dan SD Negeri Sukastia. Nah, mungkin salah satu alasan dari orang tua saya mengapa saya disekolahkan di SD Negeri 2 Cigorowong ini karena memang riwayat pendidikan dari nenek, kemudian orang tua, kakak saya, saudara-saudara saya, kebanyakan di SD Negeri 2 Cigorowong. Jadi mungkin saya sebagai anak bungsu disekolahkan di SD Negeri 2 Cigorowong ini juga. Nah, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Jadi memang kebanyakan orang atau kebanyakan anak-anak pada saat sekolah dasar itu have fun sekali ya. Selain mengikuti kegiatan pembelajaran yang berlangsung, juga banyak sekali permainan-permainan yang dilakukan, baik itu sebelum masuk pembelajaran atau sedang istirahat atau pada saat pulang dari setelah kegiatan pembelajaran berlangsung, seperti permainan kasti, permainan loncat tinggi, engkle, dan masih banyak lagi permainan-permainan tradisional yang dilakukan. Nah, hobi saya pada saat sekolah dasar ini adalah olahraga. Nah, jadi di Kabupaten Tasikmalaya ini ada satu olahraga yang mirip dengan basket, namanya bola keranjang. Nah, hobi saya itu dari dulu memang menyukai olahraga tersebut, jadi bola keranjang gitu. Nah, kemudian banyak juga kegiatan-kegiatan yang saya ikuti selain dari kegiatan kepramukaan, kemudian mengikuti lomba siaga, kemudian mengikuti lomba siswa berprestasi, lomba matematika IPA, dan lomba Pildacil seperti itu. Jadi ada beberapa perlombaan yang saya sukai dan saya senangi dan saya ikuti juga gitu. Nah, kemudian selain dari segi olahraga, ada dari keseniannya juga. Jadi saya senang mengikuti kesenian seperti belajar memainkan saron, kemudian pembelajaran ekstrakurikuler tersebut diikutsertakan dalam kegiatan perpisahan sekolah. Nah, seperti itu. Kemudian kegiatan saya setelah sekolah dasar masih sama seperti sekolah TK. Jadi setelah sekolah dasar itu melanjutkan ke sekolah agama, kemudian pengajian setelah asar, pengajian setelah maghrib gitu sama saja. Nah, kemudian setelah saya sekolah di SD Negeri 2 Cigorowong ini, saya melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Cisayong. SMP Negeri 1 Cisayong ini beralamat di Jalan Raya Cisayong nomor 104, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, jarak dari rumah saya ke sekolah ini kurang lebih 4 km. Nah, sebenarnya di dekat rumah saya yang mungkin jaraknya masih sama 100 meteran, ada sekolah menengah pertama juga, ada SMP juga, namanya SMP Negeri 2 Cisayong. Nah, tapi saya memiliki ketertarikan sendiri untuk sekolah di SMP Negeri 1 Cisayong ini. Maksudnya seperti banyak berbagai pertimbangan yang menginginkan saya untuk sekolah di SMP Negeri 1 Cisayong ini, selain dari dorongan orang tua, kemudian kemauan diri saya sendiri. Nah, kegiatan sekolah yang saya lakukan, jadi pada saat berangkat sekolah itu saya diantar oleh orang tua naik motor dari rumah ke sekolah, kurang lebih memerlukan estimasi waktu 10-15 menit dengan jarak 4 km. Nah, karena dulu itu pada saat saya sekolah SMP, jalanan itu masih rusak gitu, masih perlu banyak perbaikan. Tapi kalau sekarang mungkin bisa ditempuh dalam waktu 3-5 menit. Nah, banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler yang saya ikuti di SMP Negeri 1 Cisayong ini. Nah, sebelumnya pada saat saya sekolah ke SMP Negeri 1 Cisayong ini sedang marak-maraknya ada kelas unggulan dan kelas reguler. Kebetulan saya memasuki salah satu kelas unggulan. Jadi ada 10 kelas. Dari 10 kelas itu terdapat 4 kelas yang masuk ke kategori kelas unggulan. Nah, SMP saya ini juga termasuk salah satu SMP yang memiliki predikat sekolah adiwiyata nasional dan adiwiyata mandiri. Nah, jadi ini merupakan salah satu program dari Kementerian Lingkungan Hidup, di mana
sekolah dengan kategori adiwiyata nasional atau adiwiyata mandiri merupakan sekolah yang warga sekolahnya itu memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pelestarian lingkungan, mencintai lingkungan gitu. Nah, maka dari itu saya juga masuk ke salah satu ekstrakurikuler namanya Green and Splendid School Community. Jadi itu merupakan komunitas pecinta lingkungan. Nah, selain masuk ke komunitas pencinta lingkungan itu, saya juga memasuki organisasi siswa intrasekolah atau OSIS, kemudian mengikuti Paskibra juga, pasukan pengibar bendera, kemudian mengikuti ekskul PIKR namanya, Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang saya ikuti. Jadi setelah pulang sekolah itu banyak kegiatan ekstrakurikuler gitu. Jadi waktu di sekolah dengan waktu di rumah itu sebenarnya lebih banyak waktu di sekolah. Jadi pada saat pulang ke rumah itu hanya untuk istirahat seperti itu. Banyak sekali kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan, alhamdulillah. Nah, kemudian setelah saya sekolah di SMP Negeri 1 Cisayong, saya melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Tasikmalaya. SMA Negeri 2 Tasikmalaya ini beralamat di Jalan R.E. Marta Dinata nomor 261, Panyingkiran, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Nah, menurut saya pribadi, SMA Negeri 2 Tasikmalaya ini merupakan salah satu sekolah dengan kategori favorit di Kota Tasikmalaya. Nah, jarak dari rumah saya ke sekolah ini kurang lebih 12 km. Pada saat awal-awal masuk sekolah, saya diantar jemput oleh orang tua karena kan belum punya SIM juga untuk bawa kendaraan sendiri ke sekolah. Nah, tapi setelah memasuki kelas 11 dan 12, saya membawa kendaraan sendiri. Karena memang sekolah juga memperbolehkan untuk membawa kendaraan bagi siswa yang sudah memiliki SIM ke sekolah. Nah, jadi banyak sekali kegiatan yang saya ikuti juga di SMA Negeri 2 Tasikmalaya ini. Salah satunya yaitu Paskibra. Selain aktif berorganisasi di Paskibra sekolah, saya juga aktif berorganisasi di Paskibra Kota Tasikmalaya. Saya juga memiliki kesempatan untuk menjadi salah satu pasukan pengibar bendera pusaka Kota Tasikmalaya pada tahun 2016. Itu tepatnya pada saat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-71. Nah, banyak sekali memori yang saya ingat pada saat sekolah menengah atas ini. Selain dari kegiatan belajar mengajar, guru-gurunya yang sangat menyenangkan, kemudian pembelajarannya juga yang sangat menyenangkan, organisasi yang diikuti juga sangat bisa melatih jiwa mandiri saya, jiwa kepemimpinan saya, seperti itu. Nah, kemudian setelah melakukan studi di SMA Negeri 2 Tasikmalaya, saya melanjutkan studi di Universitas Siliwangi. Nah, sebenarnya pada saat sekolah menengah atas ini, saya memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan dengan jurusan statistika gitu. Jadi pada saat SNMPTN, SBMPTN, saya memilih prodi-prodi statistika dengan beberapa pilihan perguruan tinggi. Namun takdir mungkin berkehendak lain, saya tidak diterima di salah satu universitas yang saya inginkan dengan prodi statistika. Kemudian saya mencoba untuk mendaftar ujian mandiri di di salah satu universitas yang ada di Yogyakarta dengan prodi masih statistika. Nah, tapi mungkin karena bukan rezekinya di sana juga, orang tua saya menyarankan untuk kuliah di Universitas Siliwangi, tepatnya di jurusan pendidikan matematika. Nah, kemudian setelah saya pikir-pikir juga, daripada misalkan saya gap year menunggu kuliah 1 tahun demi tetap dengan keinginan saya untuk kuliah di jurusan statistika, saya juga memilih untuk sudah lanjutkan saja pendidikan di Universitas Siliwangi dengan jurusan pendidikan matematika. Akhirnya saya mengikuti ujian mandiri dan diterima di Universitas Siliwangi, tepatnya di jurusan pendidikan matematika. Nah, jarak dari rumah saya ke Universitas Siliwangi ini kurang lebih 21 km. Nah, dengan jarak yang lumayan jauh juga, 21 km, saya dapat menempuh perjalanan kurang lebih dari 30 atau 20 menit sampai 45 menit. Itu tergantung dari kondisi jalan dan waktu saya kuliah gitu. Kalau misalkan pagi-pagi
dengan keadaan jalanan yang masih lengang, itu bisa ditempuh dalam waktu 20-25 menit. Tapi pada saat kondisinya sudah siang, sudah banyak kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang sekitar, estimasi waktu yang dibutuhkan dari rumah ke Universitas Siliwangi ini dalam jarak 21 km ini bisa mencapai 45 menit. Nah, pada saat memasuki perguruan tinggi negeri ini diawali dengan kegiatan Ombus atau orientasi mahasiswa baru Universitas Siliwangi. Ombus yang dilakukan ada 3 kali. Yang pertama ada Ombus Universitas, kemudian Ombus Fakultas, dan Ombus Jurusan. Mungkin memori yang paling banyak diingat itu pada saat Ombus Jurusan, karena Ombus Jurusan ini bukan hanya berlangsung 1 atau 2 hari, tapi berlangsung beberapa minggu, bahkan beberapa bulan. Nah, ada beberapa rangkaian kegiatan, salah satunya ada mentoring dan BOMA. Mentoring itu merupakan kegiatan binaan dari kakak tingkat, yaitu dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika. Mentoring ini lebih ke melatih atau meningkatkan dan menumbuhkan jiwa kepemimpinan kita, atau mengenali diri kita sendiri dan mengenali lingkungan sekitar dari Universitas Siliwangi, khususnya di jurusan Pendidikan Matematika. Kemudian ada kegiatan BOMA atau Basic of Mathematica Ability. Jadi serangkaian kegiatan yang dilakukan yang merupakan salah satu program dari Himaptika ini untuk membina mahasiswa baru dalam mengenal dasar-dasar atau basic-basic matematika gitu. Nah, banyak sekali hal-hal yang didapatkan dan hal-hal yang baru yang dirasakan oleh saya. Nah, kegiatan pembelajaran yang paling saya senangi itu adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada saat pagi hari. Mengapa demikian? Selain keadaan dari diri sendiri yang masih fresh karena masih pagi gitu. Kemudian proses pembelajaran yang saya lakukan dalam penangkapan materi yang diberikan oleh dosen pengampu dari mata kuliah tertentu itu lebih enak untuk diserap gitu. Beda halnya dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada saat siang hari, apalagi melebihi dari jam 12 gitu. Selain keadaan perut yang memang misalkan sudah diisi karena kenyang, kemudian menjadi ngantuk, fisik juga mungkin sudah banyak digunakan, energi yang dikeluarkan juga lebih banyak karena pagi-paginya sudah kuliah. Jadi materi-materi yang diserap itu lebih optimal pagi hari dibandingkan siang hari gitu. Mungkin kesan saya selama kuliah di Universitas Siliwangi, khususnya di jurusan Pendidikan Matematika, perasaan yang dirasakan itu naik turun gitu. Ada kalanya menyenangi mata kuliah tertentu, ada kalanya kurang menyenangi juga. Nah, tapi selama kuliah ini, kurang lebih 6 semester ini, saya lebih menyenangi kuliah offline dibandingkan kuliah online, karena kuliah offline itu banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan gitu, selain dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan, seperti bisa bertemu dengan teman-teman, bercerita dengan teman-teman, kemudian mengeksplor jajanan-jajanan Unsil gitu. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa menghibur diri kita sendiri gitu. Beda halnya dengan kuliah online. Kalau kuliah online ya benar-benar kayak kita sebatas kuliah, walaupun bisa sharing dengan teman-teman, bisa melakukan aktivitas diskusi, tapi memang rasanya itu sangat berbeda dengan kuliah offline. Pesan saya untuk diri saya pribadi, khususnya umumnya untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk terus berkarya, untuk terus mengeksplor diri, meningkatkan kualitas diri, dan mengharumkan nama Universitas Siliwangi, karena sedikit banyaknya hal yang kita lakukan ini dapat memberikan banyak perubahan untuk alma mater tercinta Universitas Siliwangi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.